Halo semua, selamat datang di vlog gue bersama gue Izzy di vlog gue NWWCS. Mungkin di vlog ini bakal jadi vlog yang tersusah buat gue. Kenapa gue bisa bilang seperti itu? Dalam beberapa hari ini, gue ngerasa gue bener-bener lagi dalam keadaan drop. Gue nggak tahu kenapa, gue ngerasa kayak ada yang hilang dari hati gue. Gue ngerasa kayak ada yang lagi kosong di hati gue. Dan akhirnya melibatkan banyak overthinking. Waktu gue bikin ini, gue mungkin lagi dalam keadaan kalut, lagi dalam keadaan berisik banget isi kepala gue. Dan gue gak tahu kenapa, karena memang terlalu banyak yang gue pikirin dan gue merasa banget ada sesuatu yang hilang dari hati gue sekarang. Lo bisa ngerasain kan dimana waktu pas lo ngerasa kosong, tapi pundak lo berat. Dan jujur aja dalam 2 hari ini gue benar-benar lagi dalam keadaan drop, dalam keadaan physically drop ya. Mungkin untuk yang sekarang gue akan menyampingkan dulu menyampingkan dulu yang namanya ngebahas tentang NPD dan lain-lain gitu. Karena gue nggak mau yang namanya justifying tanpa ada background yang jelas atau gimana. Sekali lagi gue ingetin, disclaimer adalah gue bukan professional health instructor, gue bukan psikolog, gue bukan psikiater. Tapi di sini tujuan vlog gue ini adalah ngebuat gue bisa cerita dengan kalian, dan juga gue bisa ngelepas dan ngerilis stres gue dengan cara ngomong dengan kalian. Dan gue juga mengencourage kalian kalau mau bercerita, please cerita sama gue. Hari ini gue ngebuat dan gue nyebarin beberapa satu flyers. Jadi kalau memang mau one on one sama gue, please kontak admin gue. But once again, karena terlalu banyak banget yang akhirnya cuman kontak doang gimana, mungkin there's a small fee included gitu. Balik lagi, semakin gue mendalami yang namanya mental health yang sekarang gue sedang alamin, dan NPD juga, itu gue ngerasa gue sebagai seorang yang beruntung, yang masih bisa sadar sendiri, atau gue mencoba untuk mencari permasalahan gue itu kenapa sih gitu. Gue bingung sebenarnya mau mulai dari mana. Sempet tadi scrolling nemu satu account di X ya, dan itu menurut gue adalah kok pas banget sama yang gue pikirin ya gitu. Bukan masalah gimana, tapi kalau gue trace back lagi ke belakang, di tahun 2014 atau 13, bukan 2014, gue di tahun 2007 kalau nggak salah, 2007 2008, sewaktu gue kuliah di Malaysia. Gue pernah mengalami kecelakaan parah, nggak tunggal tapi bersama dengan beberapa orang teman di dalam mobil. Dan di situ gue ngerasa Allah tuh ngasih gue kesempatan kedua untuk hidup, karena gue sempat koma 3 hari. Sebagai anak
yang jauh dari orang tua, dan di sana gue kuliah. Tiba-tiba gue harus seperti itu. Untungnya masih ada teman-teman housemate gue, dan juga salah satu orang, nggak cuma satu orang sih, ada satu rumah juga dan teman-teman gue orang Malaysia yang bener-bener sekarang, kalau gue bilang mereka itu adalah brother and sisters gue. Mereka yang nyelamatin gue gitu. Tapi tadi gue malah berpikir, dengan apa yang kejadian sekarang dan kejadian apa yang gue alamin, gue mempertanyakan apa gue pantas mendapatkan kesempatan kedua, atau apakah gue sebenarnya harusnya udahan pas di hari itu, kecelakaan itu. Gue sempet nitikin air mata tadi, kayak ya Allah, ini kenapa kayak begini ya gitu. Gue nggak mau nyerah gara-gara ini doang, depression apa semua, gue nggak mau. Gue mau hidup buat anak-anak gue. Tapi perasaan ini kuat banget sih gitu. Ngerasa kecil tuh kuat banget. Ngerasa tuh semua beban tuh ada di pundak gue, di perut gue semuanya. Dan gue gak ngerti lagi mesti gimana. Ini mungkin yang teman-teman gue rasakan pas mereka memutuskan untuk percobaan mengakhiri hidup. Mereka gak punya kayak gue yang bisa ngomong di vlog, ngomong di TikTok, ngomong di IG. Mereka mungkin gak seberuntung gue. Tapi dengan tadi gue mencoba menyebarkan flyers, insya Allah itu bisa jadi jawaban buat kalian semua yang gak bisa cerita selama ini, dan yang gak punya privilege kayak gue bisa ngomong dan bisa mendapatkan respon baik dari vlog dan lain-lainnya. Gue takut banget sekarang. Literally takut gue. Tapi untungnya gue punya kalian sih, yang mau bersedia masih menonton video gue, dan masih nge-DM gue, dan masih WhatsApp gue. Thank you. Dan buat teman-teman di sana, di luar sana yang masih kepikiran untuk mengakhiri hidup, please, I'd rather listen to your story for 2 freaking hours rather than attending your funeral. We can heal together. Vlog ini gue buat untuk encourage kalian untuk bercerita. Jangan takut untuk bercerita. Kalau kalian takut ke psikolog, please cerita sama gue, cerita sama yang lain juga. Thank you. Dan gue harap semuanya bisa menyisikan waktu untuk bercerita. Kita laki-laki, kita selalu dianggap harus selalu kuat. Enggak. Kita bisa aja drop, dan kita juga butuh cerita. Gue di sini buat kalian. Perempuan juga, tenang aja, gue di sini buat kalian. Gue di sini buat denger cerita kalian, karena di situ adalah cara gue juga untuk ngerilis depression gue dan anxiety gue. So I'll see you guys in the next episode, and I hope this is not gonna be the last. This is gonna be the first time, and also the start of the beginning of our healing journey.
Thank you. I love you.